Pak Menteri Keuangan Purbaya Sadiwa ini tidak ada kebenarannya. Ada yang viral lagi nih guys. Sekarang Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin versus Pak Menkeu Purbaya. Ya, kali ini Pak Haji Muhyiddin tidak sepakat dan tidak setuju dengan data yang diberikan oleh Pak Menkeu Purbaya. Bahkan dalam satu pernyataan Gubernur Kalsel ini mengatakan bahwa tidak setuju dengan Pak Menkeu Purbaya, uang daerah itu disimpan di deposito karena keuntungan bunganya lebih besar. Bahkan Pak Haji Muhyiddin ini sebagai gubernur tertua di Indonesia, bahkan mungkin di dunia kalau nggak salah ya, secara belak-belakan mengatakan bahwa Kalimantan Selatan sendiri menyimpan uang di deposito dan dapat keuntungan per bulan dari bunganya itu 21 miliar ya. Ini secara sepintas memang betul ya. Ini menjadi asli pendapatan daerah. Keuntungan loh, lumayan. 21 miliar per bulan. Ya. Tapi ada temuan lagi kemarin Pak Purbaya dengan DPD yang mengatakan bahwa banyak para guru honorer, banyak para kontraktor, banyak para pekerja yang tidak segera dibayarkan. Termasuk saya nih, guru honorer. Nggak secara cepat dibayarkan tunjangan GB PNS, non PNS, itu ya. Ini di Jawa Barat sih. Maaf Kang Deddy ya. Nah, ada temuan seperti itu kata Pak Purbaya dari DPD bahwa uang yang seharusnya dibayarkan secara cepat ke guru honorer, ke kontraktor-kontraktor itu malah diendapkan di deposito untuk diambil keuntungannya dari bunga. Agar tidak penasaran, mari kita tonton dulu ini ya. Pak Menteri Keuangan Purbaya Sadiwa ini tidak ada kebenarannya. Jadi artinya jangan sampai ini koboi. Nah, jadi koboi sebenarnya itu koboi saya timbak Kalimantan Selatan, balik Kalimantan Selatan timbak ternyata kan masalah bangun jadi koboi juga nih. Nah, koboi juga kita janganlah menteri ini sebenarnya temannya selalu cepat gitu. Jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru mengambil statement kepada masyarakat atau statement daripada Menteri Keuangan ini tidak benar bahwa mengandalkan uang yang ada. Ini supaya diluruskan. Nah, jadi diluruskan oleh apa yang dikatakan Menteri tadi, ini tidak ada kebenarannya karena uang ini bukan mengandalkan, ini uang artinya yang ada bukan ada dana pendapatan daerah provinsi, hasil penerimaan provinsi yang ada baik pajak seluruhnya lah, ya retribusi pajak semuanya itu betul-betul tadi 4,7 selebihnya triliun lah. Nah, yang kita depositkan 3,9 tadi. Nah, ini apabila kita belanja ada realisasi pengeluaran, lalu dipotong. Umpamanya nih, ada dinas sudah melaksanakan pekerjaan, sudah. Lalu karena kita taruh ke deposito lah. Ini orang ngambil, kita berikan surat deposito kan kita. Nah, biasa kita. Jadi bukan di giro. Jadi bukan di deposito. Jadi kita taruh ditarik dimasukkan ke giro. Nah, saat ini sudah per 28 Oktober tadi, pada hari ini ya, 28 Oktober hari ini sudah ada penarikan 268 miliar. Berarti duit kita sudah berada masih 4,477 triliun. Jadi 4,477 triliun, artinya 4 triliun 477 miliar lebih. Nah, tetapi ini tidak mengurangi daripada deposito yang ada. Deposito yang ada tetap 3,9 tadi. Yang ada ini kan masih ada lagi, kan 800 ada birunya, yang ada 115 ada. Nah, disitulah. Nah, jadi ini sementara apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Keuangan Purbaya Sadiwa ini tidak ada kebenarannya. Jadi artinya jangan sampai ini koboi. Nah, jadi koboi sebenarnya itu koboi saya timbak Kalimantan Selatan, balik Kalimantan Selatan timbak ternyata kan masalah bangun jadi koboi juga nih. Nah, koboi juga kita janganlah menteri ini sebenarnya temannya selalu cepat gitu. Jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru mengambil statement kepada masyarakat. Akhirnya kita kacau nih. Nah, masyarakat lalu lain-lain tanggapannya, ada yang mengatakan wah ini pekerjaan Pak Haji Muhyiddin sebagai gubernur. Perspektif ya, mungkin ya daerah boleh membuat strategi di dalam pengelolaan keuangan atau tersentral harus kumaha pusat. Kita nggak tahu di dalam hal ini. Ayo coba beda visi dengan Purbaya. Gubernur Kalsel lebih pilih deposito dan giro untuk APBD 2025 kan. Kita baca Kalimantan Selatan
Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, memberikan klarifikasi terkait tudingan adanya dana Pemprov Kalsel yang mengendap di Bank Kalsel. Klarifikasi ini merespon kritik Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut anggaran negara sebesar 5,7 triliun tidak bergulir dan mengendap di bank. Gubernur Muhyiddin menjelaskan bahwa dana yang ditempatkan di Bank Kalsel mencapai lebih dari 4,7 triliun. Bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana ini sebagian menjadi dua jenis, yaitu deposito sebesar 3,9 triliun dan sisanya digiro. Dari dana itu 3,9 triliun ditempatkan di deposito Bank Kalsel, sedangkan selebihnya digiro, ujar Muhyiddin. Dan ini belum digunakan karena menunggu realisasi belanja pemerintah dan penempatannya merupakan keputusan strategis pengelolaan kas daerah yang telah disetujui gubernur. Muhyiddin menyampaikan bahwa penempatan dana di deposito memberikan keuntungan finansial signifikan bagi Pemprov Kalsel. Bunga deposito mencapai sekitar 21 miliar per bulan, sehingga total pendapatan bunga selama 5 bulan mendapat lebih dari 100 miliar. Bunga naungkul? 100 miliar. Jika dihitung selama 5 bulan, total mendapatkan bunga bisa melebihi dari 100 miliar jelasnya. Bunga dari deposito sepenuhnya masuk ke kas daerah sebagai pendapatan sah. Menurut Muhyiddin, jika dana hanya disimpan di giro, hasil bunga yang diperoleh jauh lebih kecil. Tujuan memilih Bank Kalsel, meski ada opsi menempatkan dana di bank swasta dengan suku bunga lebih tinggi, Pemprov Kalsel tetap memilih Bank Kalsel untuk memperkuat lembaga keuangan milik daerah. Muhyiddin menegaskan langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap Bank Kalsel yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. Dana ini bersumber dari pendapatan asli daerah dan ditempatkan sementara sebelum digunakan untuk belanja pemerintah. Saat realisasi belanja dimulai, dana ditarik dari deposito dan dialihkan ke giro guna membiayai pembayaran. Hingga Oktober 2025 telah ditarik 280 miliar tanpa mengurangi pokok deposito yang masih tersimpan. Isu dana mengendap muncul setelah Menteri Keuangan menyebut dana sebesar 5,7 triliun milik pemerintah Kota Banjarbaru tidak terserap. Namun Wali Kota Banjarbaru membantah karena dana APBD mereka tidak mencapai 2 triliun. Kenapa bisa beda data seperti ini? Dari kemarin kan kita mendengarkan, termasuk Jawa Barat juga datanya beda, apa yang disampaikan oleh Menkyu dengan apa yang disampaikan oleh KDM sebagai Gubernur Jawa Barat. Tapi yang menarik ini urusan deposito nih, urusan menyimpan uang daerah di deposito ataupun di giro, sah atau tidak? Kalau melihat gerak-gerik dari kepala daerah misal ini, belak-belakan kan ini, artinya dia tidak menganggap bahwa ini adalah kesalahan. Justru yang tidak menyuruh untuk menaruh di deposito itu salah dalam tanda petik. Nah, jadi udah jelas ya bahwa Haji Muhyiddin sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan ini justru secara terang-terangan pemerintahnya itu menyimpan uang di deposito. Itu bukan diendapkan katanya, itu supaya Pemprov mendapatkan hasil dari bunga 21 miliar ya. Itu dari 4,7 triliun kalau nggak salah, ada yang menyebutkan dari 3,9. Kalau yang asalnya 4,7 triliun per bulan diambil 21 miliar bunganya aja, berarti utuh di deposito masih 4,7 triliun. Utuh itu, nggak rugi kita. Tetapi pertanyaannya tadi, apakah para kontraktor, para pekerja, para guru-guru yang belum digaji ya, apakah itu tidak dibayarkan? Itu jelas tidak dibayarkan. Banyak laporan seperti itu ke Pak Purbaya ya. Banyak laporan yang seharusnya itu dibayarkan secepatnya, karena manusia juga itu kontraktor ya, bukan jin atau iprit gitu ya. Manusia juga punya keluarga, harus segera dibayarkan lah. Kalau uangnya tersendat hanya untuk kepentingan bunga dari deposito, itu adalah dolim, menurut saya dolim. Itu dolim namanya ya. Tetapi pertanyaan saya juga dan pertanyaan beberapa masyarakat, kalau seandainya ini kok bisa terang-terangan mengatakan bahwa pemerintah Kalimantan Selatan bahkan menyimpan uang di deposito untuk mengambil keuntungan dari bunga, apakah ini diperbolehkan atau tidak sih sebetulnya ya? Seolah tidak sesuai dengan instruksi dari pusat. Kalau daerah ini kebanyakan memang menyimpan di deposito, Bank BI atau Bank Sentral. Kemudian untuk mengalokasikan pembayaran terhadap kontraktor dan yang lainnya, nanti dimasukkan dulu ke bank lokal. Kalau di Kalsel ada Bank Kalimantan Selatan, kalau Bank Jabar ada juga di Jawa Barat ya. Jadi masuknya ke giro itu ya, ketika mau pengalokasian anggaran ya kepada para pekerja, kontraktor ataupun guru-guru dan sebagainya ya. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah, kenapa ini
Gubernur Kalimantan Selatan bisa secara terang-terangan mengatakan bahwa pemerintahnya itu bahkan menyimpan di deposito supaya mengambil keuntungan yang lumayan per bulannya. Apakah ini diperbolehkan atau tidak ya? Suatu daerah menyimpan di deposito, sementara Pak Menkeu Purbaya sendiri mengatakan tidak boleh diendapkan di deposito. Kalau dikira nggak apa-apa. Nah, coba jawab deh ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.